Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfi Bali dengan NIM 52331511020. Nah, di sini saya akan membawakan mata pelajaran pemrograman dasar dengan tema yaitu alur logika pemrograman komputer dengan pelajaran logika dan algoritma. Yang dimana pada jenjang ini pada kelas 10 SMK TKJ. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan konsep dasar dari logika dan algoritma dengan analogi yang sederhana. Lalu yang kedua, siswa mampu membedakan antara urutan instruksi yang logis dan tidak logis. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi 5 simbol kocak dan beserta fungsinya. Lalu yang terakhir, siswa mampu membuat algoritma sederhana dalam bentuk teks dan kocak dalam kelas studi kasus. Nah, adapun rancangan pembelajarannya pada pembelajaran ini, yang pertama, model pembelajarannya dengan problem-based learning dan discovery learning, dan menggunakan strategi pembelajaran inquiry dan berbasis masalah, serta digunakan metode ceramah, bervariasi dan tanya jawab, dan pendekatan berpusat pada siswa dan kontekstual. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Ya semuanya ya. Nah, sebelum itu Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Baik, Alia Rahmi, Gabriel Prandiga, Ricardo Manuru, Pak Empata, Ilham Syafruddin. Kenapa tidak hadir? Oke, baik. Aryan Tiga, Hanifah, Putri Ami, Ray, Franz Jonathan, Andika Situmorang, Andika Sitorus. Oke. Sebelum itu, sebelum masuk ke pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu, anak-anak sekalian. Kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah berdoa selesai. Nah, sini sebelum Bapak masuk ke materinya, Bapak ingin bertanya pada anak-anak sekalian. Siapa di sini yang pernah membuat secangkir kopi? Nah, ada yang tidak pernah? Buat apa kamu? Oke. Nah, yang membuat kopi, secangkir kopi atau teh manis, pernah nggak gagal dalam membuatnya? Nah, mungkin ada yang rasanya hambar, pahit, terlalu panas, terlalu dingin. Nah, kenapa itu bisa gagal? Ada yang tahu? Tepat sekali, karena salah urutan ya. Jadi tidak logis. Nah, maka dari itu, kalau kita melakukan instruksi yang logis dan terurut, itulah yang dinamakan itu logika dan algoritma. Yang dimana di dalam logika dan algoritma itu sangat penting, anak-anak sekalian. Karena apa? Karena itu merupakan fondasi utama bagi kalian untuk menjadi programmer yang hebat seperti Mark Zuckerberg dan yang lainnya. Nah, maka dari itu kita harus memahami logika dan algoritma itu. Nah, sebelum itu perhatikan ke depan anak-anak. Komputer itu bodoh. Kenapa? Serius. Karena komputer itu dia tidak punya inisiatif sama sekali anak-anak. Dia akan melakukan perintah apa yang kita lakukan. Misalnya, kalau kita aduk kopi tanpa air, dia akan melakukannya dan kopinya akan gagal. Pasti dia akan melakukannya. Dia tidak punya inisiatif sendiri. Dia tidak punya logika. Gimana? Misalnya, kenapa dia tidak berpikir, ini salah, hukumannya salah. Nah, komputer itu bodoh. Maka dari itu, kita manusianya harus pintar menjalankan instruksinya secara terurut dan terarah dan secara logis. Nah, apa sih logika itu? Logika itu adalah cara berpikir yang secara masuk akal. Nah, anak, logika itu cara berpikir kita yang masuk akal. Bersama membuat kopi tadi, kita harus bermasuk akal membuatnya, harus logis dan membuatnya juga tadi. Nah, dari urutan langkah-langkah itu tadi, cara berpikir kita yang logis itu,
maka ada yang namanya algoritma, di mana urutan langkah yang logis. Nah, sini Bapak punya ada instruksi atau perintah, ada dua instruksi. Pertama, ada aduk kopinya, masukkan kopi ke cangkir, tuang air panasnya. Lalu instruksi yang kedua, mulai ambil cangkirnya, saset kopinya dan gulanya, buka saset kopi, tuang isinya ke cangkir, tambahkan gula jika perlu, panaskan air hingga mendidih, tuang air panas ke dalam cangkir, aduk hingga merata, dan kopi siap diminum. Lalu selesai. Nah, dari dua instruksi ini, mana yang menurut anak-anak yang instruksinya yang benar dan logis? Nah, betul sekali. Ya, di instruksi yang pertama itu sebenarnya tidak logis anak-anak. Di mana dia menyuruh aduk kopinya sebelum tuang air panasnya. Jadi terbalik-balik dia urutannya dan tidak logis. Lalu yang kedua, ini instruksinya sempurna. Kenapa? Karena langkah dan urutannya sesuai dan logis. Nah, selanjutnya kita kan tadi sudah membuat teks dalam bentuk yaitu perintah instruksinya. Nah, di sini ada yang namanya flowchart. Kenapa kita menggunakan flowchart? Karena ketika kita membuat teks itu tadi pasti ada langkah-langkah yang berbeda. Jadi kita membutuhkan yang namanya simbol atau visualnya. Nah, maka dari itu dalam komputer dinamakan flowchart atau diagram alir. Nah, di sini terdapat ada 5 simbol-simbol flowchartnya. Yang pertama yaitu ada berbentuk oval anak-anak sekalian. Yaitu yang dinamakan simbol itu terminator, berfungsi untuk apa? Memulai untuk atau mengakhiri flowchartnya. Dan contoh penggunaannya seperti tadi, mulai dan selesai. Dan yang kedua ada bentuk persegi panjang, di mana nama simbolnya ini yaitu proses. Itu fungsinya anak-anak sekalian itu melakukan perintah perhitungan. Seperti misalnya kita menghitung luas, kita panjang kali lebar, misalnya X-nya sama dengan 5. Nah, kita akan mencari panjang kali lebar, berarti itu. Lalu ada yang ketiga, bentuknya jajaran kencang anak sekalian. Yang dimana namanya itu input atau output, yang berfungsi untuk menerima data dari pengguna, yaitu menghasilkan inputan dan menampilkan data atau output, yaitu output tadi. Nah, contoh penggunaannya, misal kita input nilai 80 atau 75, misalnya nilai sepatah 75, nilai sialnya 80. Nah, kalau misalnya batasnya itu KKM-nya 75, maka kalau sialnya ini sudah mencetak lulus, itulah outputnya. Nah, kalau misalnya di sel silikon 70 di bawah KKM atau rata-rata, nah maka mencetak tidak lulus, itulah dia output. Maka ada inputan dan ada outputan. Nah, selanjutnya ada yang keempat yaitu berbentuk belah ketupat anak-anak sekalian. Yaitu seperti bentuknya layang-layang ya, layang-layang. Nah, yang dinamakan itu decision, yang berfungsi untuk apa? Itu mengambil keputusan yang bercabang, yang dimana dia punya 2 jalur anak-anak sekalian, yaitu ya atau tidak. Saya katakan tadi nilai, misalnya nilai patah 75. Apakah dia lulus atau tidak? Ya atau tidak? Jika dia lulus, dia akan mencetak lulus. Dan dia tidak, tidak lulus. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Dan yang terakhir ada berbentuk panah atau alur yang flow, yang dimana dia berfungsi untuk menunjukkan arah atau programnya. Nah, di sini Bapak punya praktek, itu anak-anak sekalian. Bisa lihat di sini ada 6 flowchart atau teksnya. Kita yaitu yang pertama ada bulan, terminator, berbentuk apa anak-anak sekalian? Oval. Oke. Nah, lalu yang kedua ada input atau output, berbentuk apa? Jajan kerja. Oke. Nah, lalu yang ketiga berbentuk belah ketupat. Lalu yang keempat berbentuk jajaran kerja, gaya cetak lulus. Dan jika tidak, maka tetap jajaran kerja. Dan terakhir yaitu ada oval, yaitu terminator. Nah, baik, sebelum itu kita masuk ke kuisnya sekalian. Di sini mungkin ada yang tidak tahu bertanya. Oke, mungkin Bapak anggap sudah paham lah semua ya. Maka dari itu Bapak pertanyaan dulu.
ke kalian. Impian Pak, langsung bertanya. Nah, urutan langkah yang logis untuk menyelesaikan masalah disebut apa? Oke. Nah, urutan langkah yang logis yang untuk menyelesaikan masalah disebut algoritma. Yuk, nah, terus yang kedua, simbol berbentuk belas cepat yang ayat-ayat tadi yang dalam kotak di bentuk mengambil keputusan D. Oke, kita ambil D. Apa benar? Betul sekali. Betul sekali anak-anaknya. Baik, yang ketiga, simbol untuk mulai atau selesai dalam konsep disebut apa tadi? Terminator. Oke, berbentuk apa tadi? Oval kan? Oke, terminator. Nah, benar jawabannya. Ya, nah, mungkin Bapak rasa anak-anak sekarang sudah paham ya, mungkin Bapak dapat simpulkan lah bahwasanya kita tadi belajar apa? Logika dan algoritma. Logika itu cara berpikir yang logis, dan algoritma itu ya urutan langkah-langkah dari yang logika tadi, urutan langkah yang logis. Nah, itu setelah selesai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum menutup pelajaran kita, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, Bapak sudah selesai menjelaskan tadi. Bapak, saya akan mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Bila itu pribadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.